Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya, Windarianti. Hari ini kita ada di pertemuan kedua ya untuk mata kuliah nutrisi tanaman dan kesuburan tanah. Nah, untuk pertemuan kali ini itu dengan saya dan kita akan lebih membahas ke arah nutrisi tanamannya ya. Nah, untuk materinya itu mengenai hubungan unsur hara makro. Jadi kita bahas yang makronya dulu dengan pertumbuhan tanaman. Ini adalah materi yang akan dibahas, jadi nanti kita akan membahas mengenai definisinya, ciri-ciri, klasifikasi sumber, unsur hara, bentuk-bentuk ionnya, dan juga peran dan fungsinya di dalam pertumbuhan tanaman. Dan juga nanti ada gejala kekurangan atau kelebihan pada tanaman. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke unsur hara makronya ya teman-teman, kita harus membahas dulu apa sih unsur hara. Ini pasti sudah banyak kali yang pelajari ya ketika ada di mungkin ilmu tanah ataupun fisiologi tanaman juga mungkin ya. Jadi unsur hara ini merupakan unsur kimia. Unsur kimia itu kan banyak ya ada di tabel periodik. Nah, unsur hara ini adalah unsur kimia yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses metabolisme yang bisa mensupport pertumbuhan tanaman tersebut seperti itu. Jadi unsur hara ini ya unsur kimia yang dibutuhkan tanaman. Tanaman tidak membutuhkan semua unsur kimia, gitu, hanya beberapa saja. Nah, unsur tersebut dinamakan unsur hara. Nah, unsur hara tersebut juga dibagi menjadi beberapa. Kalau dari sisi esensial non esensial itu sebenarnya dibagi dua. Ada unsur hara esensial, ada juga unsur hara fungsional. Apa sih bedanya unsur hara esensial dan fungsional? Nah, kalau unsur hara esensial ini yang biasanya yang paling penting ya, seperti namanya esensial gitu. Jadi penting dibutuhkan oleh tanaman. Nah, biasanya ciri-ciri unsur hara esensial seperti yang teman-teman bisa baca itu yang pertama, dia itu kalau kekurangan unsur hara tersebut, maka siklus hidupnya atau proses pertumbuhannya itu tidak sempurna. Yang kedua, kalau terjadi kekurangan atau defisiensi dari salah satu unsur hara esensial, dia nggak bisa digantikan oleh unsur hara yang lainnya. Misalnya nih, dia kekurangan P, nah nggak bisa nih, atau fosfat ya, dia nggak bisa fosfat ini digantikan oleh nitrogen gitu. Jadi setiap unsur hara itu sudah memiliki peran dan fungsinya masing-masing, nggak bisa di substitusi gitu, nggak bisa oh ini kurang P bisa disubstitusi oleh N atau bisa digantikan oleh N nitrogen, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya terjadi satu unsur defisiensi atau kekurangan unsur hara, ya cuman bisa diperbaiki dengan menambah unsur hara tersebut seperti itu. Dan unsur hara esensial juga biasanya adalah unsur hara yang terlibat langsung dalam proses metabolisme ya. Metabolisme itu kan banyak, kemarin di fisiologi udah belajar ya. Ada fotosintesis, ada respirasi, ada fotorespirasi, ada translokasi, ada misalnya pergerakan dari akar. Nah, itu proses-proses metabolisme itu langsung dipengaruhi oleh unsur hara. Jadi unsur hara esensial ini biasanya langsung berpengaruh atau bekerja ya, atau terlibat dalam proses metabolisme tersebut seperti itu. Nah, biasanya yang terakhir itu unsur hara esensial ini dibutuhkan secara umum oleh semua oleh semua tanaman seperti itu. Nah, sedangkan unsur hara esensial nanti yang akan kita bahas ya. Jadi nanti yang kita bahas ke depan itu lebih ke unsur hara esensialnya. Sedangkan kalau unsur hara fungsional berarti kan unsur hara yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, otomatis kalau unsur hara fungsional bedanya dengan yang hara esensial, dia tidak memenuhi tadi ya kriteria semua yang ada di unsur hara esensial, ciri-cirinya tadi. Nah, namun dia itu dibutuhkan tapi hanya untuk beberapa tanaman saja seperti itu. Misalnya ini contohnya CO atau kobalt. Nah, kobalt itu nggak semua tanaman butuh, tapi ada beberapa tanaman yang perlu. Seperti contohnya adalah tanaman kacang-kacangan. Dia perlu kobalt untuk apa? Kobalt itu dia merupakan salah satu unsur
unsur pembuat atau unsur struktural dari rhizobium seperti itu. Jadi karena kan si tanaman kacang-kacangan itu butuh rhizobium ya untuk menangkap N. Nah, kobalt itu merupakan struktur dari salah satu unsur struktural di mikroorganisme tersebut di rhizobium. Jadi dibutuhkan, tapi hanya untuk tanaman kacang-kacangan saja. Sedangkan yang lainnya, tanaman lainnya itu tidak membutuhkan seperti itu. Jadi itu ya bedanya unsur hara esensial dan unsur hara fungsional. Nah, ada juga nih klasifikasi unsur hara ya. Tadi kan dua macam jenis unsur hara, ini klasifikasinya. Klasifikasinya itu sebenarnya dibagi dua lagi, ada unsur hara makro, ada unsur hara mikro gitu. Unsur hara makro itu pun dibagi dua lagi, ada unsur hara makro primer, ada unsur hara makro sekunder. Jadi untuk yang primer itu yang pasti dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang cukup besar. Nah, yang nomor pertama adalah pasti nitrogen, yang kedua itu adalah fosfat, yang ketiga adalah kalium. Jadi memang unsur hara 3 ini dibutuhkan dalam jumlah yang cukup besar oleh tanaman seperti itu. Sedangkan kalau yang lainnya tidak sebesar unsur hara makro primer ini ya. Nah, ada juga yang kedua unsur hara makro sekunder. Dia dibutuhkan juga, tapi jumlahnya tidak sebesar unsur hara makro primer, tapi lebih banyak daripada unsur hara mikro gitu. Nah, unsur hara makro sekunder itu ada 3 juga, ada Ca, ada Mg, ada S ya. Jadi ada kalsium, magnesium dan sulfat gitu. Nah, itu unsur hara makro. Kalau unsur hara mikro juga ada beberapa. Nah, ini semua termasuk ke unsur hara esensial ya, yang dibutuhkan secara umum oleh tanaman. Yang pertama unsur hara mikro itu ada Fe atau besi, ada boron, ada mangan atau Mn, ada zinc ya, seng, ada Cu atau tembaga, ada Mo molybdenum, ada Cl atau klor, ada juga Ni atau nikel seperti itu. Nah, itu beberapa unsur hara mikro yang nanti kita akan bahas. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke unsur hara makro primer, jadi NPK, karena memang dia itu yang mempunyai fungsi dan peran paling esensial ya di dalam tanaman. Nah, sebelum masuk lagi nih ke salah satu unsur hara tersebut, saya juga ingin mengingatkan teman-teman ke yang namanya hukum minimum Leybuh ya. Ini pernah juga dibahas pasti di ilmu tanah ya. Jadi kenapa sih hukum Leybuh ini penting teman-teman ketahui sebelum masuk ke nutrisi tanaman. Jadi unsur atau hukum minimum Leybuh itu kan hukum di mana hasil satu tanaman itu dibatasi oleh salah satu unsur hara pembatas. Apa sih unsur hara pembatas? Unsur hara pembatas adalah unsur hara yang jumlahnya paling sedikit di tanah. Seperti itu. Misalnya, dibanding semua unsur hara esensial itu yang paling sedikit di tanah itu adalah nitrogen. Nah, otomatis yang jadi faktor pembatasnya itu adalah nitrogen. Jadi sebanyak apapun unsur hara yang lain, fosfatnya banyak, kaliumnya banyak, mikronya banyak. Tapi kalau N-nya sedikit, iya hasil tanamannya nggak akan tinggi karena ngikutin jumlah dari faktor pembatasnya itu, jumlah dari nitrogennya sendiri seperti itu. Teman-teman juga bisa baca di sini ya. Di sini juga sudah saya jelaskan. Ya, jadi penambahan unsur hara memang harus dilakukan. Karena tadi ya, salah satu ciri unsur hara dia tidak bisa digantikan oleh peran unsur hara yang lain gitu. Jadi kalau memangnya N-nya kurang ya harus ditambah N-nya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke tanah lagi nih, sebelum masuk ke tanamannya, kita juga harus mengetahui mengenai pergerakan hara ya, pergerakan hara dari tanah ke tanaman. Ada 3 sebetulnya, ada intersepsi akar. Kalau intersepsi akar berarti akarnya yang memanjang, akarnya yang mencari air gitu ya. Ada yang difusi. Kalau difusi berarti airnya yang mendekat ke akar, tapi caranya dengan difusi. Jadi pergerakannya lambat gitu ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada juga yang namanya
aliran massa. Kalau aliran massa berarti ya itu tadi airnya yang mendekat ke akar dengan volume yang lebih besar daripada misalnya difusi. Kalau difusi kan dia cenderung lebih lambat seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ya, kalau difusi itu jadi dia pergerakan dari konsentrasi tinggi ke rendah, sedangkan kalau root interception ya rootnya yang cari gitu ya airnya, dan mass flow ya dia lebih bisa dibilang bisa lebih cepat gitu dari difusi karena pergerakannya lebih cepat seperti itu. Itu ya 3 cara pergerakan hara dari tanah menuju ke tanaman. Sekarang kita baru fokus ke masing-masing unsur hara ya. Karena sekarang kita bakal fokus ke unsur hara makro primernya dulu, yaitu NPK. Nitrogen, fosfat, kalium. Sekarang kita fokus dulu ke nitrogennya ya. Nah, jadi nitrogen ini memang menjadi nomor 1 ya, unsur hara nomor 1 yang dibutuhkan oleh tanaman seperti itu. Karena apa? Memang tugasnya banyak nitrogen ini. Nah, nitrogen dalam tanah itu sebetulnya ada beberapa bentuk gitu. Tapi yang bisa diserap oleh tanaman itu dalam 2 bentuk. Yang satu itu nitrat atau NO3, yang satu itu amonium atau NH4. NH4+ gitu. Nah, hanya 2 jenis ini yang bisa diserap oleh tanaman. Namun, tanaman memang lebih banyak menyerap dalam bentuk NO3 atau nitrat karena memang dia lebih mudah untuk diserap oleh akar seperti itu. Nah, setelah masuk ke dalam akar, nitrogen ini mengalami beberapa perubahan ya. Yang paling pertama pasti dia melalui proses perubahan dari anorganik ya, NO3 atau nitrat itu adalah anorganik. Dia harus berubah dulu menjadi anorganik. Ya, karena kan di tanaman memang dia sifatnya organik, jadi harus merubah dulu. Nah, NO3 nanti harus dirubah dulu menjadi NH4. Jadi kalau NH4+ itu sebetulnya sudah menjadi salah satu nitrogen organik yang paling sederhana yang ada di dalam tanah gitu. Yang ada di dalam tanaman. Duh ya, maaf nih, banyak yang salah sebut. Oke. Nah, jadi kalau perubahan itu dibilang perubahan sederhana karena memang dia itu tidak mengandung banyak chemical charge gitu. Jadi cuman dari NO3 menjadi NH4, tidak banyak perubahan gitu ya yang terjadi. Nah, berikutnya nanti NH4 ini bakal banyak macam-macam nih, bakal dirubah oleh tanaman ini menjadi beberapa senyawa atau beberapa bagian yang ada di dalam tumbuhan. Kita next ya. Nah, ini kira-kira makanya kenapa kalau NTKT ini perlu Fistan sebelumnya ya, karena memang ya ada hubungannya. Kalau misalnya belum belajar Fistan ini kayaknya agak sulit untuk memahami pergerakan nitrogen di dalam tanaman. Saya yakin kalau nggak salah ada salah satu materi di Fistan itu mengenai asimilasi nitrogen. Nah, ini pasti salah satunya ini sebenarnya kalian sudah belajar ya mengenai asimilasi nitrogen atau perubahan nitrogen ketika dia ada di dalam tanaman. Sekarang kita refresh aja ya. Gimana sih perubahan nitrogen ketika di dalam tanah dan dia masuk ke dalam tanaman. Nah, di sini ya. Jadi dari sini kalau teman-teman lihat di sini ada soil uptake atau penyerapan oleh tanaman. Dia paling banyak memang menyerap itu dalam bentuk nitrat, tapi bisa juga dia itu menyerap dalam bentuk amonia, amonium ya. Tapi kebanyakan memang dalam bentuk nitrat. Nah, nitrat itu nanti di dalam tanaman akan berubah lagi menjadi NH4, tapi mengalami beberapa step seperti itu. Yang pertama, nitrat itu nanti berubah menjadi nitrit gitu ya, dirubah oleh nitrat reduktase. Nah, nanti nitrit yang merah-merah ini tuh apa sih Bu? Yang merah-merah ini adalah enzim ya, enzim yang merubah senyawa itu menjadi senyawa baru. Nah, ini kan dari nitrat menjadi nitrit. Nah, dari nitrit nanti dirubah lagi oleh nitrit reduktase menjadi NH4 ya atau amonia. Nah, dari amonia nanti disinilah dia akan berubah menjadi amino asid melalui satu
melalui satu siklus yang dinamakan siklus Gogat ya di sini. Nah, memang ini cukup memusikkan ya. Ini ada lagi siklus baru gitu ya, siklus Gogat. Kemarin udah belajar siklus Kelvin, siklus citric acid. Nah, sekarang ada lagi siklus namanya siklus Gogat. Intinya siklus Gogat itu dia itu merubah glutamat ya, yang nanti akan bersintesa dengan NH4 menjadi glutamin. Nanti glutamin akan di sini nih. Saya di sini mungkin agak bingung kalau di sini karena dia disatukan. Nah, kita lihat yang sebelahnya ya. Ini tuh proses ini tapi lebih detail. Nah, ini kan NH4 nih dari sini. NH4 nanti dia akan bereaksi dengan glutamat, di mana nanti dia akan membentuk glutamin ya. Jadi di sini NH4-nya dikaitkan ke salah satu bagian di dalam senyawa ini, glutamat menjadi glutamin. Di sini ditambahin di sini. Nah, nanti dari glutamin dia juga perlu si 2-oksoglutarat. 2-oksoglutarat itu dari mana sih, Bu? Kalau teman-teman ingat dulu belajar, bukan dulu ya, semester kemarin belajar siklus citric acid atau siklus Krebs ya, dia itu pas awal binding ya, dia menghasilkan isositrat ya, teman-teman. Nih kalau lupa dilihat lagi buku Vistannya. Jadi salah satu yang dihasilkan itu pertama adalah isositrat. Isositrat nanti dirubah menjadi 2-oksoglutarat. Nah, 2-oksoglutarat ini yang sebetulnya dibutuhkan untuk ini membuat si glutamat ini gitu. Nah, di sini kan tadi glutamatnya cuma satu, dibuat jadi glutamin. Nanti dia bersintesa dengan 2-oksoglutarat untuk menghasilkan 2 glutamat. Nih, di sini kan sama karena dia tadinya di sini ada 2 ya rantai N-nya, tapi di sini dibuat dipecah menjadi 2 gitu dengan bantuan si oksoglutarat. Nah, oksoglutarat ini menghasilkan 2 glutamat, di mana 1 glutamat nanti akan dipakai kembali, siklusnya muter lagi, sedangkan yang satunya, nah inilah yang nanti akan disintesa atau diubah menjadi asam amino. Nah, memang jadi nitrogen ini sangat penting, salah satunya mungkin yang sudah pada terkenal ya, sudah tahu gitu ya, bahwa dia itu merupakan cikal bakal atau struktural, satu komponen struktural dari amino asid. Nah, inilah dari proses apa? Nah, dari proses inilah ya, dari soil uptake tadinya ya, penyerapan oleh tanaman, kemudian melalui siklus Gogat dibantu oleh isositrat yang ada dari siklus Krebs seperti itu. Nah, akhirnya nanti dia akan mengusahakan 2 glutamat, di mana 1 glutamat itu akan dibuat menjadi asam amino seperti itu kira-kira. Nah, terus apa sih memang pentingnya asam amino? Kok nitrogen, kok asam amino sangat penting ya? Mungkin ini juga udah belajar di mata kuliah sebelumnya atau di SMA mungkin ya. Jadi asam amino itu memang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman, bahkan untuk kita ya sebagai manusia. Dia itu banyak kegunaannya. Sini kita bisa lihat di sini, dia bisa bikin jaringan, dia bisa bikin enzim, hormon, antibodi, glukosa, glikogen, lipid. Jadi hampir seluruh bagian di dalam tanaman itu dihasilkan atau dibentuk dari asam amino gitu. Makanya kenapa nitrogen ini penting ya, karena memang untuk membangun satu struktur tanaman yang kuat, ya diperlukan nitrogen. Karena tadi asam amino dari nitrogen dan asam amino, yaitu untuk membangun keseluruhan, ya tidak keseluruhan ya, tapi banyak bagian dari tanaman itu dibuat, di mana di dalamnya itu strukturnya itu ada asam amino, seperti itu. Itu secara biokimia ya, jadi dari awal tuh masuk nitrogen itu dari NO4, dari NO3 jadi NH4, jadi glutamat, jadi asam amino. Nah, nanti itu kan asam amino jadi tisu atau jadi jaringan, jadi hormon, jadi enzim. Nah, sebetulnya apa sih fungsi kelanjutannya ya dari enzim, dari hormon, dari jaringan? Nah, secara luasnya atau secara umumnya berarti kan yang pertama misalnya dia menghasilkan enzim, berarti kan enzim itu dia akan merangsang
pertumbuhan akar ya. Dia nanti menjadi jaringan ya, berarti nanti dia akan mendorong pertumbuhan daun, batang, pokoknya bagian-bagian vegetatif, akar, daun, batang semua itu dibentuk oleh nitrogen. Itu kenapa aplikasi nitrogen itu diharuskan atau dipakai pada fase vegetatif gitu, dimana ketika tanaman ini dia membuat atau sedang melakukan pertumbuhan di bagian batang, daun, akar seperti itu. Dan juga yang paling penting, dia menghasilkan warna hijau daun. Jadi tahu ya, hijau daun itu adalah klorofil, di mana komponen struktural dari klorofil itu juga merupakan nitrogen gitu. Jadi memang warna hijau dari daun itu ya dihasilkan dari pemakaian nitrogen. Makanya kalau kurang nitrogen itu biasanya warna daunnya menjadi kuning. Nanti kita bahas ya. Udah ya, ini semua ya. Jadi udah menghasilkan warna hijau daun, mendorong pertumbuhan daun, akar, batang, mempercepat pertumbuhan awal tanaman ya, karena memang diperlukan untuk membuat bagian vegetatif, lalu juga menambah protein pada pakan ternak. Misalnya kamu menanam rumput gajah, itu kan juga untuk pakan ternak. Nah, kalau ingin memang proteinnya tinggi ya, kasihlah si nitrogen yang cukup, tapi jangan berlebih. Nah, tadi kalau kekurangannya apa, Bu? Kalau kekurangan nitrogennya otomatis kalau tidak ada jaringan, ya, nggak ada buat bikin amino asid, tidak ada membuat jaringan, yang pasti tanamannya jadi kerdil ya, jadi kecil seperti itu. Pertumbuhannya ya akan terbatas, akan terganggu. Lalu tadi karena dia juga pembuat nitrogen ini sebagai pembuat apa namanya klorofil ya, hijau daun, otomatis kalau tidak ada nitrogen, tidak ada klorofil, yang pasti nanti warna daunnya tidak akan hijau atau jadi nanti malah kuning atau sering juga disebut klorosis ya. Nih teman-teman juga harus tahu ada klorosis, ada nekrosis ya. Kalau klorosis kan berarti dia perubahan warna dari warna hijau ya karena adanya klorofil menjadi klorosis, menjadi warna kuning. Menghambat pertambahan tunas, karena tunas kan diaturnya oleh hormon, dan juga ini salah satu tanda kekurangan nitrogen itu muncul pada daun tua terlebih dahulu seperti itu. Kenapa, Bu, di daun tua? Nah, nanti ini ya, ini saya juga pengen tolong teman-teman jawab pertanyaannya. Nanti saya akan sediakan kolom apa namanya tugas di Google Classroom ya. Salah satunya nanti saya minta jawaban dari teman-teman, kenapa sih nitrogen ini muncul duluan pada daun tua? Apa ya, kekurangan nitrogen ini muncul duluan pada daun tua. Kekurangan. Sekarang kalau kelebihan seperti apa? Wah, ini nggak nyala nih, bentar ya. Kalau kelebihan seperti apa? Kalau kelebihan, ya otomatis dia akan berlebihan pertumbuhan vegetatifnya, daunnya menjadi banyak, batangnya menjadi tinggi, otomatis kalau seperti itu dia akan menghambat proses generatif gitu. Berbunga jadi lama karena si tanamannya malah fokus memperbanyak daun, memperbesar batang dan sebagainya. Terus juga karena banyak klorofilnya, otomatis nanti warnanya akan semakin hijau dan bahkan terlalu hijau seperti itu. Dan juga terjadi sukulen. Sukulen itu jadi tanaman itu kayak berair gitu. Kenapa kok, Bu, bisa berair? Ya kan nitrogen itu tadi ya, dia membentuk jaringan gitu. Kalau terus dibentuk jaringannya semakin banyak, otomatis air yang masuk ke dalam tanaman juga kan semakin banyak gitu ya. Jadi harusnya batangnya sebesar ini, karena terlalu banyak nitrogen jadi batangnya besar. Tapi di dalamnya itu juga banyak kandungan airnya, sehingga nanti kalau seperti itu tanaman akan gampang rebah gitu. Mekanisasi fiksasi nitrogen, ini typo nih, harusnya nitrogen ya. Jadi fiksasi nitrogen itu ada beberapa cara ya. Cara masuknya nitrogen ke dalam tanaman itu ada beberapa cara. Sebelumnya sudah dikatakan dari tanah ke tanaman itu kan berarti caranya misalnya dari penambahan pupuk organik atau penambahan pupukan organik ya. Terus juga bisa juga difiksasi oleh bakteri tadi ya yang saya sudah sebutkan, oleh rhizobium. Itu biasanya di tanaman-tanaman kacang-kacangan. Nah, bisa juga sebetulnya N itu banyak diambil dari petir. Makanya kalau petir itu sebetulnya untuk tanaman mengandung banyak
electrical charge, salah satunya adalah nitrogen, seperti itu. Oke, udah nitrogen ya, berarti sudah paham ya teman-teman ya. Jadi nitrogen itu memang fungsinya untuk membentuk tanaman, untuk bentuk jaringan, untuk bentuk hormon, untuk bentuk apalagi enzim seperti itu. Nah, sekarang ke fosfor ya, fosfor atau fosfat atau P dalam pertumbuhan tanaman. Sumber fosfor dalam tanah itu ya pasti dari batuan mineral ya, dan juga dari bahan organik. Bahan organik itu manur, itu maksudnya kotoran hewan, ada sisa tanaman, dan juga bisa dari pupuk buatan. Kalau fosfor sendiri, kalau tadi kan nitrogen masuknya dalam bentuk NO3 ataupun dalam NH4 ya. Kalau fosfor itu diserapnya dalam bentuk H2PO4 atau HPO4 seperti itu. Nah, biasanya P ini mungkin teman-teman juga sudah belajar di ilmu tanah bahwa fosfat itu kebanyakan kalau ada di tanah itu terikat ya, dilihat, sehingga biasanya dibutuhkan bantuan dari mikroorganisme lain. Nah, di sini biasanya yang membantu adalah mikoriza atau fungi mikoriza atau cendawan mikoriza, di mana dia itu membantu bersimbiosis dengan tanaman ya, di mana tepatnya itu di akarnya. Dia bersimbiosis dengan akar tanaman. Nah, dia itu nanti pertukarannya itu mendapatkan bahan makanan ya berupa glukosa. Sebagai timbal baliknya dia akan memberikan P gitu, membuka atau mengambil P yang tadinya tidak tersedia menjadi tersedia. Yang tadinya nggak bisa diambil tanaman, tapi bisa dibantu oleh mikoriza gitu untuk diambilin si P-nya untuk proses metabolisme dalam tanaman. Itu P. Kita lihat ke fungsinya ya atau perannya. P ini tidak kalah pentingnya seperti N. P juga atau fosfor atau fosfat ini merupakan salah satu unsur hara yang paling penting yang ada di dalam tanaman. Nah, buat apa sih sebetulnya si fosfat ini? Yang pertama, dia itu adalah diperlukan untuk energi transfer. Energi transfer itu apa sih, Bu? Energi transfer berarti kan dia itu diperlukan sebagai energi ya, motor dari si tanaman. Dari mana, Bu? Mungkin teman-teman belajar ya, sekali lagi di FISPAN itu ada yang namanya ATP. Namanya aja sudah adenosin trifosfat. Jadi dia pasti kandungannya adalah fosfat. Jadi ketika P tadi masuk ke dalam tanaman, dia nanti akan asimilasi ya, akan berubah salah satunya menjadi ATP gitu. Nah, ATP ini sendiri ya kalian teman-teman udah belajar ya di FISTAT. Fungsinya banyak sekali untuk mempercepat proses metabolisme di sini ya, misalnya untuk mempercepat proses fotosintesis, dia itu juga penting untuk pergerakan nutrisi gitu. Nah, ini memang banyak peran dari ATP. Nah, itu karena ATP itu dibangunnya oleh atau salah satu struktural atau komponen strukturalnya adalah si fosfat ya, berarti fungsi fosfat itu banyak juga ya, seperti fungsi ATP. Yang pertama dia tadi ya energi transfer, mempercepat metabolisme. Di fotosintesis jelas ya, kemarin kita udah belajar di fotosintesis itu banyak bagian-bagian di mana ATP itu sangat berpengaruh. Salah satunya di siklus Kelvin di sini ya. Nah, terus transformasi gula itu maksudnya pembentukan gula ya, pembentukan pati dan gula itu juga membutuhkan fosfat. Terus pergerakan fotosintat. Nah, saya udah kayaknya udah belajar teman-teman itu di mata kuliah FISTAN juga, cuman bukan saya yang masuk, mengenai pergerakan fotosintat ya, atau pergerakan hasil fotosintesis, yaitu fotosintat. Nah, pergerakannya itu kan dia juga dibantu oleh ATP gitu, di mana ya ATP itu fosfat. Jadi fosfat itu juga sangat membantu pergerakan fotosintat di dalam tanaman. Dan juga dia salah satu komponen struktural dari DNA. Itu jadi banyak fungsinya ya, fosfor atau fosfat di dalam tanaman, tapi memang yang paling major, yang paling penting dia itu adalah untuk menjadi ATP dan juga sebagai komponen struktural dari DNA. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini langsung ke kekurangan fosfor. Kalau kekurangan fosfor itu biasanya teman-teman bakal melihat contoh-contoh seperti ini, di mana daun itu ada warna ungunya. Nah, ini ya. Jadi
nanti kenapa sih kok ada warna ungu? Nah, ini juga nih pertanyaan selanjutnya. Tadi kan pertanyaan nomor pertama, kenapa nitrogen, kekurangan nitrogen itu munculnya di daun yang tua. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua adalah kenapa sih kalau kekurangan fosfor dia tumbuh adanya bercak warna ungu di daun seperti itu ya. Cari. Yang kedua, pertumbuhan tanaman menjadi terganggu pasti ya, karena tadi dia tidak bisa mengantarkan hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis kan itu juga penting ya untuk misalnya nanti dimasukkan jadi ke siklus Krebs ya, atau misalnya disimpan. Nah, itu tidak bisa berjalan. Jadi pasti tanaman pertumbuhannya akan terganggu. Pada tanaman pada tanaman jagung, tongkol jagung menjadi tidak sempurna seperti itu. Kelebihannya, nah kelebihannya jadi sebetulnya bukan kelebihan fosfor aja ya, kelebihan unsur hara makro. Kalau dikasih kelebihan maksudnya gitu. Jadi kalau dikasihnya terlalu banyak antara NPK ini sebetulnya dia tidak akan menjadi racun, tapi lebih menghambat nutrisi lain yang masuk gitu. Jadi kan istilahnya nih, kan cara masuk ke dalam tanaman itu lewat akar ya. Unsur hara itu ketika dia masuk ke dalam tanaman itu lewat akar. Otomatis kalau di akarnya itu banyaknya NPK ya terlalu banyak, otomatis unsur hara lain itu akan terganggu, nggak akan bisa masuk gitu. Jadi sama kayak fosfor juga, ketika dia terlalu banyak otomatis dia menghambat mikronutrisi yang lain untuk masuk ke dalam tanaman. Biasanya yang dihambat itu adalah iron atau Fe, mangan, zinc seperti itu. Nah, udah fosfor, sekarang masuk ke kalium. Nah, ini yang terakhir ya, teman-teman. Jadi unsur hara makro primer yang terakhir yang kita bahas di pertemuan kali ini. Kalium. Sumber kalium dari mana? Sama, dari batuan primer atau mineral, ada juga dari pupuk buatan ya, KCl, ZK. Kalau tadi nitrogen udah tahu ya, saya lupa tadi nitrogen itu biasanya dalam bentuk apa? Pupuknya. Itu urea ataupun ZA. Itu pupuk urea atau pupuk ZA itu isinya nitrogen. Cuman beda konsentrasi aja. Kalau P biasanya dalam pupuk SP3, SP36, dalam pupuk TSP gitu ya, atau superfosfat. Nah, kalau K itu biasanya dalam bentuk KCl atau ZK. Nah, itu sumbernya bisa juga dari bahan organik ya yang ada di dalam tanah, yang ada di tanah atau yang dimasukkan ke dalam tanah. Nah, kalau kalium ini agak berbeda dengan N dan P yang tadi kita sudah bahas ya. Kalau kalium itu berbedanya apa, Bu? Kalau kalium dia itu tidak mengalami perubahan, tidak mengalami proses sintesa kalium gitu. Jadi kalau misalnya N dan P dia itu kan berubah ya, kayak N dia kan nanti diasimilasi ya dari NO3 berubah jadi NH4, nanti berubah jadi asam amino, nanti asam amino berubah jadi protein, lalalala gitu ya. Kalau fosfat tadi ya dia berubah jadi ATP, dia juga jadi struktural di DNA seperti itu. Kalau kalium dia tidak berubah, di tanah bentuknya K+, di dalam tanaman juga K+. Dia tidak diasimilasi, tidak dibuat jadikan apapun gitu. Jadi dia tetap bentuknya di dalam tanaman itu tetap K+ itu. Nah, terus apa fungsinya ya? Kenapa dia tidak disintesa dan apa sebetulnya fungsinya dari kalium ini? Banyak ya, karena dia masuk ke salah satu unsur hara primer, pasti nanti perannya juga banyak gitu di dalam tanaman. Nah, salah satunya itu dia bisa mengaktifasi enzim. Teman-teman sekali lagi di Vistan kan sudah belajar mengenai enzim ya, di mana enzim itu perlu diaktifkan sebelum substratnya bisa menempel seperti itu. Sebelum dia mengubah substrat jadi produk, itu kan dia harus diaktifkan. Nah, diaktifkannya biasanya dengan si kofaktor. Nah, kofaktor inilah yang merupakan peran dari K+. Jadi K+ itu merupakan kofaktor enzim, ya, di mana dia bisa mengaktifkan
setidaknya ya yang diketahui sampai saat ini adalah 60 enzim di dalam tanaman itu diaktifkan oleh ion K+ seperti itu. Nah, ini jadi seperti ini kira-kira bentuknya ya. Ini pasti udah belajar di fisiologi tanaman. Jadi yang tadinya ada enzim belum aktif, dia diaktifkan oleh molekul K+ di sini sehingga nanti substratnya bisa pas gitu, bisa masuk, bisa aktif seperti itu. Enzimnya bisa aktif. Itu salah satu peran enzim, peran enzim. Peran kalium yang cukup penting di dalam tanaman, dia itu bisa mengaktifasi enzim. Sehingga enzim bisa merubah substrat menjadi produk. Yang kedua, fungsinya atau perannya kalium yang paling penting, dia itu berperan pada pembuka tutupan stomata. Stomata, seperti teman-teman yang sudah belajar, ini di mana ya belajarnya? Fistan lagi pasti sih. Ya, dia itu kan ada guardian cell atau sel penjaga ya, nih kayak di sini teman-teman bisa lihat dia ada sel penjaga, di mana sel penjaga ini dia itu kan bisa terbuka, bisa tertutup gitu ya. Nah, terbuka dan tertutupnya itu kan sangat mempengaruhi ya apa gas yang masuk gitu, entah itu CO2 atau oksigen yang keluar masuk itu sangat dipengaruhi oleh pembuka tutupan si stomata. Nah, pembuka tutupan stomata itu juga sangat dipengaruhi oleh ion K+ gitu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, nanti bisa juga baca di sini ya. Seperti yang teman-teman lihat, yang warna merah nih ya, yang titik-titik merah ini adalah diibaratkan ion K+ ya. Jadi ketika kalau dia mau membuka stomata di sini, ion K+ itu akan masuk ke dalam guardian cell atau guard cell atau sel penjaganya. Ketika dia masuk, dia mengaktifkan proses osmosis air. Jadi air itu yang tadinya di luar bisa masuk ke dalam. Nih di sini H2O ketika H2O di sini ketika K juga masuk, dia akan melakukan proses osmosis. Dia masuk juga ke sini otomatis ketika di sini nanti banyak HO2 atau air, dia itu akan membesar si guard cell-nya itu. Otomatis ketika dia membesar, dia akan terbuka. Seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau misalnya ion K+-nya keluar, ya sama, nanti airnya atau H2O-nya juga akan ikut keluar seperti itu. Nah, itulah kenapa pentingnya kalium atau dalam hal ini ion K+ dalam proses pembuka tutupan stomata. Nah, terus dari mana Bu kok dia bisa ya punya kemampuan untuk membuka menutup seperti itu. Jadi tanaman itu memang memiliki apa ya, sistem saraf yang luar biasa, walaupun misalnya memang tanaman punya gitu ya sistem saraf. Cuman memang tanaman itu punya sinyal untuk memberikan sinyal bahwa tutup nih stomata, buka nih stomata. Dari mana? Itu biasanya dari bawah, dari akar. Ya, jadi ketika akarnya misalnya kurang air, dia tahu nih di akar ini, oh air berkurang, otomatis kan stomata harus ditutup dong. Supaya apa? Supaya transpirasinya tidak banyak gitu. Karena kalau transpirasinya banyak, misalnya lagi panas, terus stomata kebuka, air di bawah sudah nggak ada, otomatis air masuk tidak berbanding sama dengan air keluar. Air keluar akan lebih banyak. Nanti yang ada kalau seperti itu tanaman akan kering dan akan layu sebetulnya. Nah, makanya diperlukan K itu supaya dia bisa mengontrol pembuka tutupan stomata. Biasanya yang dapat sinyal itu dari hormon juga dinamakan ABA. Nanti dia akan ngasih tahu nih ke daun, tutup stomata karena kita kurang air misalnya. Nah, nanti kalau misalnya di situ ada ion K+, akan cepat nutupnya gitu. Tapi kalau di situ kekurangan ion K+, ya dia akan lambat nutupnya. Ketika dia lambat nutupnya, otomatis ya akan banyak sekali air yang hilang. Contohnya seperti itu. Makanya di sini juga dibilang kalau misalnya suplai kalium tidak cukup pada keadaan apa ya kekeringan, itu tanaman jadi rentan kekeringan karena dia nggak bisa cepat gitu buka tutup stomata, jadi banyak kehilangan air ya tuh. Jadi stomata menjadi lamban dalam respon kekurangan air atau kekeringan yang menyebabkan tanaman itu bakal stres dan akhirnya mati kekeringan seperti itu karena terlalu banyak
air yang keluar ya. Itu. Aktivasi stomata, terus tadi aktivasi enzim, yang ketiga itu transfer glukosa. Nah, ini juga pasti sebelumnya udah belajar di Vistan lagi. Biasanya kan belajar di apa ya, translokasi karbohidrat kayaknya ya, kalian di salah satu materi mengenai transportasi karbohidrat. Itu kan biasanya yang berperan itu adalah ATP ya, tapi ternyata nggak cuma ATP yang berperan, itu juga K+, karena kan dia juga sifatnya bebas gitu ya, jadi tidak menjadi bagian dari tanaman, tidak tersintesa jadi bagian tanaman, tapi dia cenderung lebih bebas berkeliaran di dalam tanaman. Sehingga kalau misalnya K-nya juga kecil ataupun kurang, maka ya pergerakan glukosa atau hasil fotosintat dia juga akan terganggu seperti itu. K itu juga sangat mempengaruhi ATP seperti itu. Ya. Yang ketiga itu transfer glukosa, dan yang keempat perannya pada fotosintesis. Ini sebenarnya hanya mereview ya, karena kan di fotosintesis yang pertama itu banyak enzim yang terlibat. Nah, K juga dia mengaktifasi enzim Rubisco. Otomatis kalau nggak ada K, Rubisco tidak bisa memfiksasi CO2. Itu pasti kan akan turun fotosintesisnya. Terus fluktuasi gas ya, karena dia membantu buka tutupnya stomata, sehingga kalau misalnya K-nya kurang, ya dia nggak akan bisa gas yang masuk mungkin akan terbatas gitu loh, nggak akan sebanyak ketika misalnya dia akan cepat buka tutupnya seperti itu, kalau ada K-nya ya. Kalau saya kekencengan, kalau saya terlalu cepat penjelasannya bisa diulang lagi ya. Jadi dan oke lah, saya bakal mencoba untuk lebih tidak terlalu cepat, maaf ya teman-teman. Kalium tadi ya, menjaga produksi ATP yang saya sudah bilang, terus mengaktifasi enzim Rubisco, dia juga mengaktifkan stomata, otomatis penyerapan atau fiksasi CO2 juga akan terpengaruhi. Sama yang terakhir adalah ekspor gula yang tadi, hasil fotosintesisnya dikeluarkan gitu atau disebarkan ke seluruh tanaman. Kalau K-nya kurang, otomatis ya akan sulit menyebarkan hasil dari fotosintat tersebut, atau glukosanya itu bakal susah tersebar ke seluruh bagian tanaman. Kekurangan kalium, nah sama ya, karena tadi kalau kekurangan kalium itu berpengaruh pada stomata, terus juga berarti kan dia akan bentuknya akan jadi kering gitu ya. Nah, biasanya berbeda dengan nitrogen, di sini teman-teman bisa lihat, kalau nitrogen ini, nah ini ya, di daun yang bawah, di daun yang tua biasanya sama, Kak juga di daun yang tua muncul pertamanya. Tapi bedanya kalau nitrogen kalau kekurangan nitrogen, dia itu akan terlihat kuning di seluruh daun. Di seluruh daun dia akan berubah menjadi warna kuning. Tapi kalau potasium selain berubah jadi warna kuning, di ujung-ujung daunnya di sini dia akan terlihat lebih gelap. Nah, ini dinamakan nekrosis ya. Jadi sel-selnya mati gitu. Kalau kuning kan dia klorosis. Tapi dia bukan cuma klorosis, tapi di ujung-ujungnya dia akan nekrosis atau selnya bakal mati seperti itu. Itu bedanya. Itu kalau kekurangan kalium ya. Lalu kalau kelebihannya sama sebetulnya, tadi kan udah dibahas ya, kelebihan unsur-unsur hara makro itu sebetulnya dia tidak akan menjadi toksik atau racun gitu ya. Tapi biasanya dia itu akan menghambat unsur hara lain yang masuk. Biasanya yang terhambat adalah unsur hara mikro seperti itu. Nah, ini kira-kira grafiknya atau kurvanya seperti ini. Jadi, yield maksimum itu hasil panen maksimum. Di sini aplikasi fertilizer atau pupuk. Jadi, sebetulnya kalau tanaman itu sudah mencapai titik maksimumnya, kamu mau tambahkan seberapa banyak aplikasi pupuk juga nggak akan tinggi, tidak akan meningkat karena sudah maksimum di sini ya. Jadi mau sebanyak apapun ya bakal tetap aja di sini seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika nanti terlalu banyak dan dia justru akan menjadi toksik, nanti pertumbuhannya malah akan jadi turun seperti ini. Tapi biasanya kelebihan yang menjadi toksik itu tidak terjadi di kelebihan
unsur hara makro, tapi banyak terjadi ketika dia kelebihan unsur hara mikro, karena mikro unsur haranya itu kebanyakan ada beberapa juga unsur haranya metal, kayak misalnya Fe itu kan kalau kebanyakan juga dia menjadi racun, atau misalnya Cu ya, tembaga gitu, terus zinc. Nah, kalau terlalu banyak dia malah menjadi toksik. Nah, di mana nanti pasti hasil akan menurun seperti itu. Tapi kalau unsur hara makro itu kebanyakan tidak sampai seperti itu, tidak menjadi toksik, tapi paling dia akan menurunkan atau mengganggu penyerapan unsur hara mikro lainnya seperti itu. Oke, seperti itu kelebihannya. Nah, ini summary-nya ya, rangkuman. Jadi tadi kita udah belajar 3 nih, nitrogen ya. Berarti memang nitrogen ini kayak bahan baku pembuatan tanamannya ya. Dia ditemukan di klorofil, di nukleik asid, di asam amino, komponen dari enzim, protein, hormon, itu semua dibangun oleh nitrogen. Otomatis nitrogen itu jadi istilahnya kalau di rumah bahan baku pembuatan rumah, bahan baku pembuatan tanaman itu adalah nitrogen. Sedangkan kalau fosfor atau fosfat, dia itu lebih ke motornya, motor penggeraknya, energinya dalam bentuk ATP, dan juga dia itu komponen esensial dari RNA, DNA-nya seperti itu. Nah, kalau potasium dia bekerja sebagai di proses metabolismenya, misalnya tadi ya mengaktifkan enzim, juga sangat berpengaruh di fotosintesis karena hampir semuanya enzimnya diaktifkan oleh pergerakan CO2 ya, pembukaan tutupan stomata juga dipengaruhi oleh K gitu. Jadi itulah pentingnya K seperti itu. Oke, ya, jadi nitrogen tadi sebagai bahan bakunya, fosfor itu sebagai motor, dan potasium juga dia bekerja banyak di metabolisme tanaman. Oke, sudah selesai teman-teman. Untuk pertemuan kali ini terima kasih, segitu aja dari saya. Jangan lupa tadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya dari saya. Nanti buatkan di di kertas. Jangan lupa disertai review atau rangkuman dari materi kali ini. Jadi nanti dikumpulinnya hari Jumat ya. Tanggal berapa ya? Jumat minggu depan itu. Saya lihat dulu. Jumat tanggal 24 September ya. Saya tunggu sampai Jumat tanggal 24 September pukul 23.59 itu terakhir untuk mengumpulkan summary plus tadi ya jawaban dari beberapa pertanyaan saya ke teman-teman. Ada 2 kalau nggak salah tadi pertanyaan. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di mata kuliah NTKT. Kita ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang bertanya, tuliskan di seksi komentar ya di Google Classroom. Nanti kita akan bahas di pertemuan keempat. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.